Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas koin BTT atau BitTorrent ya. Karena banyak banget yang request, "Bang, mana bahas BTT lagi?" Udah jarang bahas BTT. Oke guys ya. Jadi kita ada di CoinMarketCap seperti biasa ya. Untuk kita, gue favoritnya sih lihat di koin-koin gitu di CoinMarketCap ya guys ya. Padahal juga ada CoinGecko dan lain sebagainya. Dia ada di ranking 43 sekarang teman-teman ya. Dan kontraknya itu di under Tron ya teman-teman. Kemudian yang belum tahu juga dia ada di beberapa exchange ini ya teman-teman untuk BTT sendiri ya. Dan bisa kita lihat si all-nya juga. Nah tuh masih banyak lah teman-teman, Indodax juga ada ya. Jadi menjelang ini ya tanggal 10 itu BTT itu ada event ya teman-teman, ada event terus banyak yang bertanya gimana prospek BTT mendekati event dan kedepannya kalau dibuat long term seperti apa. Oke guys, jadi gue bakalan ngejelasin ya. Kalau menurut pandangan gua, BTT ya BitTorrent, siapa sih yang nggak tahu BitTorrent gitu kan? Pasti pada banyak lah yang pakai BitTorrent buat download dan lain sebagainya ya kan teman-teman. Dan memang lagi dikembangkan si BitTorrent ini memang sangat baik untuk kedepannya. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah si ownernya sendiri, ya yaitu adalah si Justin Sun teman-teman. Nah, kenapa jadi pertanyaannya sendiri si Justin Sun? Ya kita bisa lihat ya teman-teman. Dia memang istilahnya terkenal orangnya itu gengsian ya, nggak mau kalah, terus juga dia istilahnya bawel banget lah ya teman-teman, carmuk banget lah ya, carmuk ketika Bitcoin down ya, dia sering nge-tweet kalau misalkan dia beli Bitcoin lah ETH buat mulihin pasar ya. Jadi dia istilahnya semoga dapat sorotan dari orang banyak. Jadi ketika nanti marketnya sudah normal ya, buat Justin Sun ini memang sangat-sangat mudah untuk ngepump koinnya gitu ya teman-teman. Jadi itu target dia menurut gua, itu tujuan dia menurut gua ya. Jadi sekali lagi percuma kalau dia itu ngepump koinnya waktu marketnya itu dihajar habis-habisan, di dump gitu ya, itu sangat percuma ya. Jadi buat ngembaliin kondisi pasar ya pasti harus istilahnya banyak good news atau istilahnya orang share bawah di Bitcoin dan ETH ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin ETH-nya dapat sentimen positif, harga yang mengalami kenaikan, altcoin bakal mengikuti. Tapi pertanyaan dia di sini adalah si Justin Sun ini memang terakhir-terakhir kita bisa lihat juga ya kalau misalkan dia seperti minta untuk kerjasama dengan Elon ya. Jadi Tron sama BTT-nya itu bisa dibawa ke luar angkasa pakai SpaceX-nya atau roketnya si Elon ya. Jadi itu sebuah pertanyaan menurut gua kalau misalkan tanda tanya besar ya. Ini si Justin Sun ini kayak nggak yakin sama proyeknya sendiri, kayak nggak optimis gitu ya sama proyeknya sendiri, nggak kayak nggak yakin gitulah sama dirinya sendiri sebagai CEO ya, dengan tim-tim di bawahnya untuk mengembangkan proyeknya. Tapi dia lebih mengarah ke istilahnya nempel, berharap si Elon ini mau gitu lah ngangkat dia gitu. Jadi lebih mudah lagi ngangkat koin-koinnya dia ya. Jadi menurut gue itu sesuatu yang baik kalau Elonnya nanggepin, tapi sesuatu yang buruk di sisi lain ya. Sisi negatifnya kita lihat kalau misalkan ya CEO-nya aja kayak gitu mengharapkan orang lain ya buat lebih gampang naikin koinnya. Nah itu kan sebuah pertanyaan besar gitu kan teman-teman untuk si Justin Sun ini. Sebenarnya dia ini sebenarnya bisa gak sih ya kan, bisa gak sih benar-benar ngembangin proyeknya, atau memang dia numpang sama orang lain gitu ya buat ngembangin proyeknya? Itu kan sebuah pertanyaan besar yang harus kita pikirkan sebenarnya ya teman-teman. Tapi kalau untuk Tron-nya dan BTT-nya memang bagus ya. Jadi ini nggak semerta-merta nanti orang bilang banyak, wah ini si Bro Brian bilang BTT sama Tron nanti nggak bisa menaik ya. Bukan begitu teman-teman ya. Bukan artinya koinnya nggak bisa naik, koinnya bisa naik ya teman-teman. Tapi harus diingat juga ya, sebuah koin itu harus naik atau bisa naik itu kalau proyeknya jalan. Proyek jalan ya melakukan banyak pembuktian, proyeknya bisa udah buktiin ini ya. Jadi orang-orang atau investor besar itu tertarik buat invest masuk ke koinnya atau perusahaannya dia. Kalau misalkan sebuah koin ya proyek-proyeknya nggak dibuktiin, nggak dijalanin, ya investor siapa bro yang mau masuk? Itu kan pertanyaan kan seperti itu. Mau proyeknya bakal ditulis nih, nanti bakal ngakuin ini ya, tapi kalau nggak dilakuin ya sama aja omong kosong kan, seperti itu kan. Percuma aja kalau nggak dilakuin mah, siapa yang mau invest ya, apalagi dana besar masuk. Orang-orang nggak sebodoh itulah untuk mengeluarkan uang dalam dana besar buat masuk ke koin yang proyeknya aja nggak jelas kan, contohnya seperti itu. Nah BTT sama Tron memang bagus teman-teman ya, khususnya kita bahas BTT ya, memang bagus, tapi memang harus pembuktian dijalanin programnya. Dan si Justin Sun ini ya harusnya sebenarnya harus lebih pede gitu lah ya, nggak usah terlalu carmuk atau bergantung sama
big player lainnya gitu ya teman-teman ya. Cukup dia fokus ya, menurut gua nih harusnya dia fokus ya sama programnya, sama projectnya ya, buat ngembangin. Pembuktiannya dia kasih ke masyarakat luas ya. Jadi biar masyarakat luas yang menilai, dan bakalan dengan sendirinya para investor besar itu datang dan invest ke koin-koinnya atau proyekannya si Justin Sun ini gitu ya teman-teman. Itu lebih masuk akal ketimbang dia ya kayak istilahnya mencela gitu kan, minta ke Elon lah, mau bawa berharap dia mau bayar nih buat kerjasama ya kan, dibawa SpaceX-nya terbang keluar angkasa ya. Menurut gue itu apa ya teman-teman ya, jadi buat menimbulkan sebuah pertanyaan besar aja menurut gue ya. Jadi yakin gak sih nih si Justin Sun gitu loh, kok kayak gitu cara mainnya kan, kayak gitu menurut gue loh teman-teman ya. Jadi kalian emang kalau nonton video gue sebaiknya disimak dulu teman-teman, jangan cuman baca dari judul atau enggak cuman wah nih BTT apa nih thumbnailnya nih jelek BTT, wah komen langsung wah bang lu ngatain BTT nggak bisa naik, gue menyangkut nih di BTT, wah parah lu bang ya. Nggak gitu bro ya, konsepnya nggak kayak gitu ya. Koin itu tetap aja bisa naik teman-teman ya, tapi untuk long termnya kita juga harus lihat ya, kita harus analisa juga teman-teman. Nggak semerta-merta ya udah pada FOMO BTT beli BTT nyangkut, nggak tahu programnya apa, terus kelakuan CEO-nya seperti apa, yakin atau enggak, meyakinkan atau enggak, atau malah sebaliknya kan kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang projectnya jelas, CEO-nya jelas ya, kalau nyangkut pun ya kita istilahnya bisa tenang gitu loh ya kan, istilahnya bisa tenang seperti itu ya. Kita sekarang bahas lagi untuk masuk ke harganya ini ya teman-teman. Masuk ke harganya BTT, dia ada ATH-nya di Indodax ini sekitar 192 rupiah ya. Dia udah mengalami penurunan. Nah sekarang ini lagi satu ini ya, satu sekitaran 57, 58, 59 sekitaran itu ya teman-teman. Sebelumnya satu di sekitar 53, 54, 55 naik sedikit. Satu ini naik sedikit ya teman-teman. Dia masih ada di bear area ya, di bawah MA 200-nya ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu kan nih, apakah nanti mendekati tanggal 10 ya BTT akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Bisa aja, tapi tidak pasti 100%. Kembali lagi tergantung si Justin Sun ini mau nggak ya, dan apa yang istilahnya kejutan apa yang dia berikan ya. Kalau misalkan kejutannya biasa aja ya, terus dia juga ya maksudnya setengah-setengah gitu ya. Ya untuk event tanggal 10 juga bakal setengah-setengah juga ya teman-teman. Kayak kemarin dia berapa kali nge-tweet kan, it's time to BTT ya. Mungkin di sekitar tanggal ini atau tanggal ini ya teman-teman. Naik, mengalami kenaikan ya, tapi nggak bisa nembus atau malah melebihi ATH sebelumnya. Nah itu yang harus kalian tahu ya teman-teman. Jadi event itu bukan semerta-merta pasti naik tinggi, pasti melewati ATH sebelumnya, tapi memang bisa kemungkinan mengalami kenaikan gitu ya. Tapi untuk melewati ATH sebelumnya itu benar-benar butuh sebuah dorongan yang besar sekali gitu teman-teman ya. Jadi itu yang harus kalian tahu juga ya teman-teman, menurut gua loh ya. Jadi mungkin nanti sekitar tanggal 10 nih ya, mungkin sekitar tanggal sini ya, kemungkinan besar dia mencoba untuk melewati dari retracement 0,236 ya teman-teman, atau sekitar area 75 nih ya, area sekitar sini ya. Kalau ini dia berhasil tembus ya, next target di berapa? Kita lihat di retrace 0,38 ya, itu sekitar harga 97 sampai 100 ya. Kita tahu di sini kalau 100 itu merupakan sebuah resist juga yang cukup kuat di sini itu. Ya, teman-teman, resist 100 ya. Jadi target pertama itu di 75, target kedua itu di 100. Ya, itu yang harus diperhatikan. Dia kuat gak tuh nembus 2 itu? Kalau dia kuat ya, next target sekitar berapa? 115, 116, kemudian 130-an. Ya, 160 ya, baru ATH-nya nih teman-teman 192 ya. Ini ada target-target yang dia harus lewatin, dan itu nggak mudah teman-teman, dan itu nggak mudah ya. Banyak juga yang udah serok bawah ya, bisa aja mereka udah sampai 75 atau 100 mereka malah pada jual ya, bisa aja gitu kan, ketekan lagi volumenya ya guys ya. Jadi bisa aja semua terjadi ya. Jadi menurut gua untuk event nanti ya mungkin chance-nya besar untuk ke arah 75 dan 100 ya teman-teman. Itu sebuah kemungkinan bisa, tapi kalau misalkan dia nggak kuat ya udah, dia bermain masih di area warna kuning ini sekitar 80-an ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia kuat ya, tembus dari 100 ya, ini masuk beberapa area di atasnya ya. Sekali lagi jangan berharap 100%, kita lihat aja perkembangannya seperti apa, dan kita juga lihat untuk perkembangan dari si Bitcoinnya
Nah, nanti tanggal 10 seperti apa teman-teman? Ya, jadi itu dua faktor nih. Kita lihat juga untuk BTT-nya ya, Just in Sun-nya seperti apa ya, teman-teman, eventnya, pergerakannya, dan juga Bitcoin-nya nih. Ya, dua hal ini harus diperhatikan teman-teman ya. Kalau misalkan Bitcoin-nya nanti kena food lagi ya, dan mengalami koreksi harga lagi yang cukup dalam, bahkan dia kalau misalkan breakdown ya teman-teman ya kegerus lagi nih BTT-nya teman-teman ya, seperti ZIL kemarin event tanggal 6 kegerus di Bitcoin ya. Jadi ya balik lagi ZIL sudah istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga ya, tertahan tangga gitu ya teman-teman. Jadi itu sekilas gue ngebahas BTT ya. Jadi sekali lagi bukan sebuah koin yang jelek, tapi perlu kita pertimbangkan lagi ya teman-teman untuk long term atau mid termnya seperti apa ya teman-teman. Itulah beberapa hal yang bisa gue infoin ke kalian ya. Masalah setuju atau nggak setuju itu belakangan, tapi gue sudah mengutarakan pendapat gue ya, analisa gue mengenai BTT ini. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.